Bismillah, selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir pada mediasi hari ini. Saya Nurul Azmi SHMA sebagai mediator akan memimpin mediasi yang akan langsungkan pada hari ini dengan tujuan mencari jalan tengah atas persoalan yang dialami oleh penggugat atas aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh tergugat. Kita harapkan diskusi berjalan damai dan konstruktif. Sesuai prosedur, saya akan bertindak netral dan tidak memberikan penilaian hukum, melainkan memfasilitasi tercapainya kesepakatan sukarela. Perkenalkan, saya mengingatkan kembali bahwa mediasi bersifat rahasia dan segala hal yang diungkapkan tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan nanti. Selanjutnya kepada pihak tergugat dan penggugat, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andika Fatih Fadilarna sebagai penggugat dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Nova Maulana sebagai tergugat dalam kasus ini, Bu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib selama proses mediasi. Yang pertama, pihak tergugat dan penggugat bergantian berbicara dan tidak boleh saling memotong pembicaraan. Kemudian, pihak tergugat dan penggugat tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik, tidak merokok, tidak menggunakan handphone, dan tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah tergugat dan penggugat setuju atas kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Saya setuju, Bu. Baiklah, penggugat untuk menyampaikan pokok permasalahan. Terima kasih, Bu. Saya langsung saja. Kebun saya itu sudah tergenang sejak tanggal 17 Juli tahun 2024 lalu. Tapi sebelum itu, kebun saya itu sudah terkena imbasnya. Kalau dikalikan dengan harga kawin sekarang, kerugian saya sudah mencapai berapa, Bu? Baiklah, perwakilan dari tergugat silakan untuk memberikan respon. Terima kasih, Bu. Pertama-tama kami turut prihatin atas kerusakan yang terjadi di lahan Pak Andika. Kami tidak menutup mata. Kami memang melakukan pengeboran eksplorasi geotermal di sekitar wilayah Pak Andika. Pada saat pengeboran berlangsung, memang terjadi kenaikan gas metana secara mendadak di bawah tanah. Memang terjadi kenaikan tekanan gas metana secara mendadak di bawah tanah. Kami menduga adanya celah batuan yang terbuka dan menyebabkan gas dan lumpur ke permukaan naik melalui retakan yang tidak terduga. Ini adalah kejadian yang sangat langka dan sulit terdeteksi. Namun, kami tidak akan lari dari tanggung jawab. Perusahaan siap bekerja sama dengan semua pihak untuk melaksanakan peninjauan kerusakan dan membahas solusi yang adil termasuk soal kompensasi. Saya senang mendengar Bapak Noval mengaku dan tidak menghindar. Tetapi saya tidak bisa menunggu lama, Pak. Kebun saya mati, penghasilan saya berhenti, dan keluarga saya hidup dari kebun itu. Baik, saya mengerti bahwa ada kerugian yang dirasakan oleh penggugat dan tergugat juga mengakui adanya semburan. Apakah ada bentuk tanggung jawab untuk mengganti rugi yang ingin ditawarkan oleh pihak tergugat? Kami bersedia memberikan bantuan pemulihan lahan dan kompensasi sementara sebesar 50 juta untuk kerugian awal, Bu. Maaf, Pak, saya tidak bisa terima itu. Lahan saya yang 5 hektar itu telah rusak dan tidak dapat dipulihkan lagi karena kondisi tanah yang tercemar. Jikalaupun pemulihan tanah dapat dilakukan, siapa yang ingin beli sawit yang bekas lahan yang tercemar? Dampaknya akan berjangka panjang, Pak. Belum lagi ini adalah satu-satunya sumber penghidupan saya. Saya perlu mencari sumber penghidupan baru dan itu butuh tenaga dan biaya. Kompensasi yang Anda berikan itu terlalu kecil. Saya ingin 1 miliar 10 juta sesuai dengan yang ada di surat gugatan. Bagaimana dengan 150 juta plus lahan baru dengan luas yang sama? 150 juta itu sangat jauh dari kata cukup. Dari segi kerusakan fisik saja tidak bisa menutupi kerugian yang saya alami. Dan nilai kerugiannya jauh lebih besar dari itu. Ini soal kelalaian yang berdampak pada penghidupan saya, Pak. Maaf, tapi pihak kami hanya dapat menawarkan kompensasi semaksimalnya adalah 500 juta, Pak. Tidak, saya sudah cukup sabar ya, Pak. Dari awal telah kami kirim surat somasi berulang kali. Kalau memang mereka tidak bertanggung jawab secara penuh, saya akan melanjutkan ke jalur hukum. Kami sebenarnya berharap bisa menyelesaikan dengan secara kekeluargaan, tapi Pak Andika memilih jalur hukum, kami siap menghadapinya. Baik, karena kedua pihak belum menemukan titik temu dan mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka saya nyatakan bahwa mediasi ini gagal. Pihak penggugat berhak untuk melanjutkan ke proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku.